Nah, setelah itu kita akan puja bakti atau ibadah atau sembahyang lah istilahnya. Tidak hanya keserakahan, kebencian, kebodohan batin, kita juga masih ada untuk melatih pikiran kita ya agar ya sebisa mungkin tidak melanjutkan hal-hal negatif yang sudah ada. Hai pemirsa, ketemu lagi barengan sama Vanessa Darwis di podcast Too Much Studio penuh manfaat. Dan kali ini luar biasa spesial sekali. Hari ini adalah hari Waisak 2024 dan aku bakalan ngobrol barengan sama Bante Nanda. Halo Bante Nanda. Ya, halo. Gimana kabarnya Bante? Ya, baik dan sehat. Sehat-sehat aja ya. Oke Bante, hari ini kan adalah hari Waisak ya Bante. Nah, saya mau tanya dong Bante, apa sih perbedaan perayaan Waisak nih di Indonesia atau di Balikpapan khususnya sama di luar negeri, Ya, luar Indonesia? ya perbedaan Waisak ya sebetulnya tidak begitu jauh berbeda ya. Ya, karena pada akhirnya peringatan Waisak di mana-mana itu adalah sama. Ya, sama intinya, sama maknanya. Cuma mungkin beda budaya saja. Mereka yang di negara Buddhis misalnya, ya mungkin lebih kepada ritual atau upacara di mana mereka merayakan dengan apa yang kami sebut dengan puja. Atau mungkin dalam bahasa masyarakat ibadah. Atau juga ada negara lain yang mungkin ya seperti sebuah festival, sebuah karnival seperti di India, ya di Sri Lanka. Kalau kita di Indonesia kebanyakan kita sama seperti di Thailand, kita lebih kepada puja. Oh, itu seperti apa Bante? Puja itu ya bahasa lainnya adalah ibadah. Jadi mungkin kita misalnya detik-detik ya kita biasanya meditasi. Meditasi menyebut detik-detik, biasanya sejam sebelumnya atau ya kurang lebih lah. Setelah itu kita akan puja bakti atau ibadah atau sembahyang lah istilahnya. Ya setelah itu ya sudah. Ya nanti di hari yang lain baru kita akan mengadakan ya acara yang besar ya. Misalnya ya di Balikpapan ya mungkin nanti ya sekitar ya awal Juni kita adakan acara besar untuk peringatan Waisak. Ya biasanya nanti ada beberapa bante yang datang. Nah umatnya datang ke wihara sama-sama. Oh, berarti memang tradisinya aja yang berbeda ya Bante ya. Setahu saya juga ada negara di mana ya, saya ada pernah lihat gitu tradisinya menerbangkan lampu itu Bante. Oh ya, Ya, lampion. lampion Ada ya. juga. Kalau kita di Indonesia kebanyakan tradisinya itu adalah fangsen. Oh, itu Fangsen itu melepaskan satwa. Jadi biasanya sebetulnya tidak cuma Waisak sih ya, biasanya sebelum hari besar atau ada hari penting kita biasa mendahulukan fangsen sebelum upacara. Jadi kita ngumpul, nanti ada satwa-satwa misalnya burung, kalau misalnya kita adakan di wihara biasanya burung. Kalau kita adakan di dekat badan air yang besar, kita biasanya gunakan ikan ya. Kalau pinggir sungai, pinggir laut, ya karena biasanya kita adakan di sini di darat ya kita biasanya menggunakan burung. Ya nanti burungnya ya kita lepas sama-sama. Nah itu kita sebut dengan fangsen. Tapi untuk perayaan di 2024 nih, Bante, ada nggak sih perbedaannya sama tahun-tahun sebelumnya? Ya jelas ada perbedaan ya, orangnya agak beda juga ya, sebagian mungkin tambah cantik, tambah ganteng ya, tapi sebagian juga tambah tua ya. Atau malah gitu-gitu aja ya? Ya atau malah gitu-gitu aja ya, jelas ada perbedaan karena ya selalu berubah ya, karena menurut dalam agama Buddha segala sesuatu itu selama dia eksis ya hidup atau tidak itu selalu mengalami perubahan.
Ya, jadi pasti ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Temanya saja yang mungkin berbeda, ya, dan juga mungkin prinsipal acaranya juga mungkin agak berbeda, ya, dan juga mungkin semaraknya juga agak berbeda. Ya, mungkin saja nanti ya kita lebih semangat, lebih besar, ya, tapi mungkin saja ya seperti pada zaman COVID dulu di mana yang hadir ndak ada sama sekali, ya Ya. bisa juga. Ya, untuk tahun ini ya kita memang lebih semarak. Ya, Ya, bisa merayakan secara langsung bertemu satu sama lain juga ya Bante. betul, apalagi ini kita baru pemulihan dari COVID ya. Ya, belum 100% dari mereka yang ya masih belum berani untuk kembali keluar rumah ya. Jadi untuk tahun ini sepertinya kebanyakan sebagian besar ya sudah bersedia untuk hadir secara langsung. Ya, jadi bisa dikatakan Waisak tahun ini bisa dibilang adalah lebih seru daripada sebelumnya. Iya, lebih seru dan saya juga dapat bocoran ini Bante dari produser saya yang ada di sana Ya, yang terlihat berkumis itu. Ya, jadi untuk tema Waisak kali ini adalah Waisak Nasional tahun 2568 Buddhist Era. Adalah untuk hidup bahagia sebagai makhluk dan manusia. Marilah kita meningkatkan kesadaran yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dengan subtemanya, hindarilah keserakahan duniawi, kebodohan, kemarahan, dan kebencian, ya. Bante. Jadi kita ke subtemanya nih Bante mengenai serakah. Nah, sifat serakah kan sepertinya pasti sudah ada ya, alamiah sepertinya ya Bante ya. Betul. Dalam diri manusia, apa sih yang diajarkan Buddha tentang mengatasi keserakahan itu Bante? Ya, baik ya. Ini agak panjang ya. Iya, boleh. Ya, jadi bisa dikatakan ya bahwa Buddhisme ini memiliki jenjang dalam ajaran. Kita ada jenjang untuk mereka yang masih awal, kita ada juga jenjang untuk menengah, dan ada juga jenjang yang tingkat tinggi. Ya, saya hanya akan menyampaikan yang awal saja. Ya, karena kalau yang menengah tinggi itu jujur aja saya sendiri bisa sakit kepala. Ya. Oh, berarti berbeda ya Bante ya? Ya, sangat berbeda. Gimana tuh? Ya, jadi memang yang tadi dikatakan itu adalah sangat benar. Secara alami manusia memiliki keserakahan. Ini pasti siapapun juga, bahkan saya sendiri ya itu juga memiliki keserakahan. Tidak hanya keserakahan, kebencian, kebodohan batin kita juga masih ada. Ya, gini-gini saya kalau lihat sesuatu yang saya suka ya bisa dibilang ngiler ya ngiler juga. Iya. Ya, misalnya saya suka es krim. Ya, kalau saya lihat es krim ya, wah saya tertarik juga. Apalagi sesuai dengan merek yang saya suka, rasa yang saya suka, ya tertarik juga. Ya, tetapi bukan berarti bahwa ketertarikan ini adalah sesuatu yang harus dan terpaksa. Ya, jadi bisa dikatakan masih bisa dikendalikan. Ya, dan untuk orang pada umumnya, ya semakin besar keserakahan yang dia memiliki, semakin susah untuknya menahan diri. Ya, misalnya kalau saya melihat es krim di luar dari jam makan, ya kami para biku tuh punya jam makan. Dari fajar matahari terbit hingga matahari di tengah, yang berarti adalah kurang lebih setengah 6 sampai jam 12. Setelah itu berarti kami tidak boleh makan lagi. Kalau saya melihat es krim di meja dekat saya tapi jamnya ternyata sudah jam 1, ya sudah, tutup mata. Apa boleh buat, karena tidak boleh makan. Ya, tetapi kalau di bawahnya, ya kalau memang diserahkan, diberikan, diperuntukkan untuk saya misalnya, ya saya konsumsi. Ya, jadi kita memang punya keserakahan. Yang jadi permasalahan adalah bisakah kita mengendalikan diri dengan keserakahan tersebut. Nah, ini yang bisa dikatakan tingkat awal atau basic dari Buddhisme. Ya, jadi yang pertama sebagai manusia biasa, makhluk biasa adalah apakah kita bisa mengendalikan ya pikiran kita terhadap keserakahan tersebut. Tidak hanya keserakahan sih, kebencian, kebodohan batin,
Ya itu semua ya harus kalau bisa dikendalikan. Ya ini tingkat basicnya. Nah, bagaimana cara mengendalikannya? Ya, dengan mengendalikan pikiran. Ya, karena kita di Buddhis ini memiliki satu pandangan bahwa pikiran adalah yang pertama. Ya, pikiran adalah yang pertama. Sebelum muncul ucapan dan perbuatan, pikiran muncul terlebih dahulu. Dalam bahasa umumnya itu adalah niat. Ya, minatnya atau niatnya, keinginannya. Ya, kita sederhanakan dengan pikiran saja. Ya, jadi apabila kita bisa mengendalikan, ya bukan mengendalikan ya, sedikit banyak menahan pikiran, ya menahan pikiran agar tidak terlalu ya bisa dikatakan obsesif ya. Ya, dengan begitu sebetulnya kita sudah bisa dikatakan lulus untuk pelatihan awal. Ya, jadi ya intinya adalah mengendalikan pikiran agar keserakahan itu tidak terlalu besar, tidak terlalu muncul. Ya, contoh lainnya, kalau kita ketemu dengan orang yang tidak kita suka. Ya, biasanya kan kita kan wajar punya musuh ya. Ya, ada orang yang jengkelin, nih orang kok kepo banget, jengkelin banget dan lain sebagainya, suka mengganggu. Ya, kadang kalau kita sudah ketemu, apalagi kita sering dirugikan, itu biasanya muncul emosi yang negatif lah ya. Ya, apakah pingin berantem atau pingin kita ya Sindir sindir cepat ya, gitu ya. betul, pokoknya memuaskan emosi lah istilahnya. Ego ya. Ya, ego kita sendiri. Ya, jadi di sini kita juga ya bisa dikatakan diminta untuk berlatih. Bagaimana caranya agar kebencian ini tidak meluap, tidak berlebihan. Wajar untuk membenci. Ya, tetapi jangan lupa wajar juga untuk dibenci. Ya, saya sering mengatakan bahwa sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, bahkan saya sebagai rohaniawan sekalipun adalah wajar untuk dibenci. Kita hidup tanpa dibenci itu bisa dikatakan ya 99,99% mustahil. Bahkan Anda tinggal di hutan sekalipun yang mana tidak ada manusia, Anda masih dibenci. Dibenci siapa? Dibenci serangga yang Anda ambil alih tempatnya. Dia benci oleh makhluk binatang lainnya dan lain sebagainya. Jadi wajar untuk dibenci. Oleh karena itu wajar juga untuk kita membenci. Nah, di sini kita belajar bagaimana caranya. Walaupun ada kebencian, itu kita terima, kita redam, dan pelan-pelan kita kikis. Bagaimanapun caranya, apakah dengan memaafkan orang yang kita benci, ataukah dengan memaafkan diri sendiri, atau ya sudahlah, cuek sajalah. Nah, ada berbagai cara ya, tetapi intinya sebisa mungkin kalau kita ketemu orang yang kita benci, ya kita tidak langsung ngumpet apa istilahnya itu, mengucapkan kata-kata yang tidak enak. Tidak juga terlalu frontal langsung, apalagi main aksi ya. Tahu-tahu jadi boxing ya. Kita tidak terlalu seperti itu. Ya, cukup di pikiran saja. Saya tidak suka. Ya sudah. Ya. Dan ketika hal tersebut terjadi, outputnya nggak bagus, itu juga salah satu sikap kebodohan ya Bante ya. Tuh. Dan ruginya sebetulnya kita yang rugi. Pertama, kita emosi. Emosi jelas menurunkan kesehatan pribadi. Dan emosi ini juga bikin orang tambah tua. Jadi bisa dikatakan secara jasmani kita rugi, ganteng cantiknya tambah luntur, ya mukanya tambah tua, inner beauty-nya bisa dibilang ya hilang lah. Jadi bisa dikatakan belum lagi ya dalam Buddhis ada hukum karma. Setiap pikiran jelek itu ada, kalau dalam bahasa sederhananya dosa, ada dosanya. Jadi setiap pikiran jelek, apalagi pikiran saya mau nonjok, saya mau istilahnya mencaci maki, saya mau menyindir, ini sudah
sudah dosa istilahnya. Padahal itu baru pikiran ya Baru Bante ya. pikiran. Tapi Bante, kalau dalam ajaran agama Buddha nih, kita kembali membahas mengenai kebodohan seperti itu, Iya. Bante. Nah, kebodohan seperti apa sih yang tidak seharusnya dilakukan, dan apakah bodoh karena mungkin nggak belajar gitu, atau ada kebodohan hal lain nih, Bante? Ya, yang dimaksud kebodohan batin itu ya kurang lebih bukan saja karena ya kurang berpendidikan ya, tidak hanya di situ. Yang maksudnya kebodohan batin itu tahu yang benar dan yang salah tapi masih dilakukan. Nah, itu kebodohan batin. Dan yang paling parah adalah tidak tahu yang benar dan yang salah. Itu yang paling parah. Tapi saya jujur saja merasa kita semua rasanya sudah tahu lah ya. Bahkan orang yang tidak berpendidikan sekalipun saya rasa tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Ya, jadi yang dimaksud kebodohan batin dalam Buddhis ini sudah tahu tapi masih dilakukan. Sudah tahu itu dosa, sudah tahu itu karma buruk, tapi masih saja. Ya, kan banyak yang seperti itu ya. Bahasanya Ya, bebal ya. Ya, seperti kalau kita buka media ya maka kita akan sering mendapatkan ini orang pendidikannya ya sarjana tapi kok masih melakukan perbuatan yang buruk, yang merugikan, yang tidak pantas. Apakah dia tidak tahu kalau yang dia lakukan tidak baik? Justru tahu karena dia berpendidikan tinggi. Tetapi kenapa dia masih melakukan? Ya, karena kebodohan batinnya masih ada. Ya, jadi kebodohan batin itu lebih kepada sudah tahu itu jelek tapi masih dilakukan, dan dia mungkin takut, mungkin tidak ya akan konsekuensinya, tapi dia masih mau melakukan. Ya, kenapa? Ya karena keserakahan dan kebencian tadi. Ya, keserakahan, kebencian ini bisa membuat kita ya bahasa sederhananya lupa diri ya. Jadi demi keberuntungan, demi benefit ya, karena serakah atau karena kebencian yang sangat tinggi ya, dia jadinya bisa dikatakan lupa akan konsekuensi sehingga masih ingin melakukan hal-hal yang negatif. Itu memang yang paling susah yang paling susah diatasi atau dilawan oleh manusia ini memang nafsu ya. Iya, Bante ya, itu salah satunya juga. Dan Bante mungkin boleh dijabarkan sedikit dalam ajaran agama Buddha nih Bante, gimana sih cara mengendalikan amarah, atau mungkin ada gitu amarah yang diperbolehkan gitu Bante. Ya, baik, amarah itu sebetulnya adalah ya bisa dikatakan asosiasinya dengan kebencian. Karena adanya kebencian maka ada kemarahan. Iya. Jadi bisa dikatakan emosi atau kemarahannya itu adalah sesuatu yang wajar. Kita semua bisa marah. Saya sendiri juga bisa marah. Bante pernah marah? Ya pernah. Hanya saja bedanya adalah karena saya sudah lama melatih pikiran saya, maka marah saya mungkin cuma sekejap saja. Marah sesaat ya sudah hilang gitu. Kenapa kita bisa marah? Karena kita tidak bisa menerima sesuatu yang terjadi atau kondisi yang ada yang dimana ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu muncullah kemarahan. Ya, ini adalah sesuatu yang normal ya. Jadi bisa dikatakan adalah sangat wajar untuk manusia biasa yang belum bisa disebut orang suci itu memiliki kemarahan. Dan saya tidak mengatakan tidak boleh marah, karena itu tidak mungkin. Kecuali kita semua sudah jadi orang suci ya. Ya, menurut agama masing-masing ya, maka ada kemungkinan kemarahan bisa hilang tuntas sepenuhnya. Tetapi sayangnya
kita manusia biasa yang tidak bisa hidup tanpa HP. Ya, jadi bisa dikatakan marah itu wajar dan boleh saja marah, tetapi jangan berkelanjutan. Cukup hanya di pikiran saja kalau bisa. Kalaupun ternyata terlanjur sudah diimplementasikan ke ucapan dan perbuatan, karena tidak semua orang itu bisa menyetop kemarahan hanya di pikiran saja. Ada yang gitu marah mulutnya langsung beraksi. Ada yang begitu marah tangannya langsung bereaksi. Ada ya. Jadi kalau memang itu semua terlanjur terjadi, saat kita sadar, saat kita tahu kita marah, hentikanlah dengan apapun caranya. Ya, apapun caranya, hentikan kemarahan tersebut. Dikelola ya. Ya, jadi apabila pikiran kita penuh dengan kemarahan, hentikanlah. Hentikan di saat itu bagaimanapun caranya. Apakah dengan mengalihkan perhatian, apakah dengan mengucapkan yang mungkin mantra ya seperti itu, ataukah dengan hal-hal lainnya. Yang pasti adalah hentikanlah, jangan dibiarkan berlanjut. Kenapa? Karena pada akhirnya semakin lama kita marah, semakin jatuh ya mental yang kita miliki. Lama-lama orang marah itu ya kalau tidak dikendalikan, pribadinya bisa jadi ya seperti suka meledak-ledak ya. Dan juga lama-lama bisa paranoid sendiri. Ya, oleh karena itu yang paling bisa kita lakukan untuk tahap awal adalah kalau kita sadar, kita tahu kita marah, ya dengan cara apapun, secara dipaksa sekalipun, hentikanlah. Minimal hentikan aksi, lalu kemudian hentikan pikiran yang marah dengan berpikir atau apapun lah caranya. Iya, benar sekali, Bante. Kalau saya boleh cerita mengenai pengalaman saya nih, Bante ya. Boleh. Mungkin ya agak cerah sedikit ya. Mungkin saya pribadi pun juga baru belajar mengelola emosi itu ya di dewasa ini gitu, Bante. Karena dulu waktu ya maklum anak-anak labil gitu ya, SMP, SMA tuh ketika keinginan tidak bisa dituruti, saya jadi marah gitu. Mungkin bukan marah yang meledak-ledak, tapi lebih ke kepikiran. Akhirnya saya jadi gampang emosi. Kalau bahasa sekarang tuh kesabaran saya jadi malah setipis tisu gitu. Karena saya selalu apa-apa saya marah. Tapi kesini-sini karena memang mudah sekali untuk mendapatkan edukasi mengenai karakter development seperti itu, Bante. Jadi saya jadi paham, oh iya ternyata ketika kita marah, apalagi itu menyakiti orang lain, justru malah kita yang menyesal ya, Bante ya. Dan itu hal yang bodoh gitu ketika kita melakukan hal tersebut. Ibaratnya mulutmu harimaumu. Nah itu ketika marah juga membuat saya pada akhirnya menyesal, dan orang yang saya sayangi bisa marah, bahkan mungkin tidak mau mengenali saya lagi karena saya marah yang melukai hati mereka seperti itu, Bante. Dan kalau sekarang tuh saya jadinya mikirnya kayak ya udahlah, ikutin jalan tengah aja gitu, Bante, bahasanya. Nah, kalau ngomongin soal mengikuti jalan tengah nih, Bante, gimana sih hal itu tuh bisa ngebantu menghindari keserakahan, kebodohan, kemarahan, dan juga kebencian, Bante? Ya, sebetulnya kalau boleh saya bilang, sebagai manusia itu wajar untuk serakah, wajar juga untuk memiliki kebencian ya, karena pada akhirnya kita masih manusia, belum jadi dewa, belum jadi makhluk suci ya. Jadi bisa dikatakan itu adalah sesuatu yang wajar. Hanya saja saya perlu mengatakan bahwa jangan berlebihan, jangan terlalu obsesi. Karena apabila sukses ya syukur, tapi kalau gagal itu penderitaannya sangat-sangat besar. Kekecewaannya itu bisa dikatakan bahkan bisa mempengaruhi kehidupan kita sendiri. Ya, jadi ya kita ngambil jalan tengah maksudnya adalah bukan berarti kita sama sekali ya membuat atau membiarkan keserakahan dan kebencian ini loss begitu saja, tidak.
kita kendalikan. Boleh serakah, boleh benci, tapi kita kendalikan. Ya, jadi kita memiliki kontrol untuk diri kita sendiri, tidak membiarkan diri kita ini lepas kontrol, sehingga nanti kalau ternyata ada sesuatu tidak menyenangkan terjadi, paling tidak masih di dalam kontrol kita. Ya, jadi memang tidak mungkin kalau saya mengatakan jangan atau tidak boleh serakah, tidak boleh membenci, itu sebagai manusia tidak mungkin. Saya pribadi saja masih punya keserakahan, masih punya kebencian. Yang saya lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin mengontrol, mengendalikan. Saya tahu saya serakah, tetapi saya tidak membiarkan keserakahan saya lepas kontrol. Saya tahu saya punya kebencian, tapi saya tidak membiarkan kebencian ini mengendalikan emosi saya. Ya, jadi walaupun saya kadang marah, kadang punya keinginan, kadang ya bisa dikatakan ada kebodohan batin, tapi minimal itu masih bisa saya kendalikan. Tidak muncul begitu saja. Walaupun saya bisa mengatakan ini tidak 100% ya. Karena mungkin ada momen-momen besar yang membuat saya mungkin sangat marah mungkin. Ya, tapi untungnya masih belum terjadi ya. Ya, jadi saya tidak tahu apakah ya pengendalian pikiran saya bisa menahan hal tersebut. Tetapi untuk hal-hal kecil misalnya, ya saya masih bisa mengendalikan diri. Ya, ini bisa kita latih, tapi memang butuh pengorbanan yang besar. Ya, butuh bisa dikatakan ya waktu yang sangat-sangat lama. Misalnya dulu awal-awal saya menjadi seorang biku, kadang kan saya ya ke bandara, ke stasiun ya naik bis atau naik apa ya, itu kadang ketemu orang yang bilang, ada si Gundul. Ada yang seperti itu. Kalau dulu saya mungkin muncul kebencian. Ya, tapi sekarang bagi saya ya itu enggak lebih dari guyonan saja. Ya, sama seperti yang Anda katakan waktu kecil ya, karena kurang tahu mungkin yang membenci ya. Tapi begitu sudah dewasa, sudah belajar, sudah punya pengetahuan ya mungkin biasa saja. Ya. Ya, Ya, ibaratnya ketika ada orang lain yang berpikir jelek tentang kita, yang artinya yang bermasalah bukan kita ya Bante ya, tapi orang tersebut seperti itu. Jadi kita membatasi diri kita ya berpikirnya seperti itu saja. Kalau saya sih pribadi seperti itu Bante. Oke Bante, gak terasa nih udah lumayan banyak sepertinya kita bercerita. Mungkin pertanyaan terakhir nih untuk Bante, di peringatan Waisak tahun 2024 ini Bante, apa nih yang ingin Bante sampaikan kepada umat Buddha di seluruh Indonesia? ya baik, terima kasih. Ya, pertama-tama ya saya lupa untuk mengucapkan selamat Waisak ya untuk kita semua. Ya, dan juga bisa dikatakan yang ingin saya sampaikan adalah ya mungkin kita bisa mulai mencoba untuk melatih pikiran kita ya agar ya sebisa mungkin tidak melanjutkan hal-hal negatif yang sudah ada. Ya, dan berusaha sebisa mungkin ya mengurangi pikiran-pikiran jelek yang sering muncul secara maksimum, secara terpaksa atau ya dan yang lainnya. Ya, jadi intinya kalau sudah memang ada hal-hal jelek terjadi, ya berusahalah untuk dihentikan, berusahalah untuk dikurangi. Kalau belum ada hal-hal positif, berusahalah untuk dimunculkan, berusahalah untuk dikembangkan. Dan pada akhirnya ya nikmatilah kehidupan Anda ya sebagaimana apa adanya. Baik, terima kasih banyak Bante, luar biasa sekali. Boleh kita kasih tepuk tangan? Ya. Dan pastinya terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah nonton podcast Too Much hari ini. Dan juga hari ini adalah hari yang penuh berkat, di mana cahaya pencerahan memimpin jalan kita semua. Selamat Hari Raya Waisak 2024. Saya Vanessa Darwis, pamit undur diri. Bye-bye.